Ical merupakan seorang penjual nasi goreng yang dibilang sudah cukup sukses. Bahkan di umur yang masih 20 tahunan itu, ia sudah mempunyai karyawan dan sudah mempunyai ruko untuk jualan nasi gorengnya. Hei, Mat, warung kita ini lagi rame. Kalian itu harus cepat kerjanya ya. Iya Pak, saya juga sudah cepat ini kerjanya. Kita ini cuma kerja berdua aja Pak. Jadinya nggak bisa ngejar pesanan. Halah, kamu itu alasan terus, alasan terus. Kamu itu mau kerja apa enggak sih? Kalau enggak mau, saya pecat kamu sekarang juga. Iya Pak, saya mau kerja kok Pak. Ya udah, kalau mau kerja, kerja aja sana. Gak usah nyindir-nyindir mau tambah karyawan gitu. Ah gimana ini Den, kerja gak bisa istirahat. Kalau gajinya banyak sih mending. Ini UMR aja masih di bawahnya. Iya ya Mat, tapi mau gimana lagi? Kita hanya bisa ikut aja. Iya ya Den, kita itu cuma karyawan biasa. Andai saja Pak Ical itu gak pelit gitu, ya pasti kita lebih semangat kerjanya ya. Lagi ngapain kalian? Ngomongin saya ya? Enggak kok Pak, enggak. Ini kita kekurangan kecap Pak. Ya kamu ambillah itu di belakang, kan masih banyak stoknya. Iya Pak, siap. Ini mau ambil saya. Kamu Mat, lanjut kerjanya. Jangan malah santai gitu. Iya Pak, ini juga lagi kerja saya. Cepet-cepet, itu pelanggannya semakin banyak itu. Awas aja ya, kalau ada yang sampai komplain. Iya Pak, saya usahain yang terbaik ini Pak. Hah, capek banget ya Den, seharian gak ada jedanya. Iya Mat, kamu ngomong dong sama Pak Ical supaya karyawannya ditambahin. Kemarin kan aku sudah ngomong Den, tapi dia malah marah-marah. Saya nggak berani lagi ngomong dengan dia Den. Ah iya ya Mat, kenapa nasib kita gini amat? Punya bos aja pelit banget. Ya udah Den, syukurin dulu aja. Kita kan juga butuh pekerjaan ini. Wah, kalau gini terus saya bisa cepet kaya ini. Warung makan semakin ramai. Apa aku tambah karyawan ya? Wah, janganlah sepertinya. Hambur-hamburin uang aja itu. Udah mereka berdua aja ya. Sepertinya sudah cukup itu. Hei, Mat, ini nasinya yang kemarin dipakai ya. Tapi kan itu nasi udah sedikit bau Pak. Alah, gak apa-apa. Kalau dibuang nanti saya bisa rugi. Tapi Pak, kalau ada yang keracunan gimana? Alah, gak mungkin itu. Udah kamu nurut saja sama saya. Ya udah, iya Pak. Hari demi hari pun berganti, warung Ical pun semakin ramai pelanggannya. Ia juga terus menggunakan nasi basinya yang sisa kemarin untuk membuat nasi goreng di hari selanjutnya, agar keuntungannya terus berlipat ganda. Tapi di suatu hari, ada seseorang pelanggan yang mengeluhkan nasi gorengnya terasa seperti basi dan baunya pun sudah tidak enak.
Loh, makanan apa ini? Baunya kok kayak nasi basi. Rasanya juga sudah basi ini. Ada apa, Pak? Ada yang bisa dibantu, Pak? Hah, pasti gak beres ya warung makan kalian ini. Untung saya belum makan ini. Kalau enggak, saya bisa sakit ini. Ada apa ini, Pak? Kamu pakai apa ini nasinya? Rasanya sudah gak enak. Kalau gitu, saya mau uang saya kembali sini. Wah, gak bisa gitu, Pak. Yang sudah dibayar sudah gak bisa dikembalikan lagi. Wah, dasar curang kalian ya. Sudah pakai bahan gak bagus. Masih gak mau tanggung jawab. Pak, jangan fitnah kamu ya. Selama ini kita selalu pakai bahan yang terbaik. Halah, gak percaya saya. Nyatanya ini makanan saya seperti sudah basi. Udahlah, aku mau pergi. Weh, kamu Mat, kenapa kok bisa jadi gini? Kamu masaknya pasti gak pecus ya? Saya sudah masak seperti biasa, Pak. Tapi itu kan memang nasi yang kemarin. Bapak yang suruh untuk dimasak lagi. Alah, kamu itu malah salahin saya. Mulai sekarang, kamu saya pecat. Ini gaji kamu selama ini. Jangan pecat saya, Pak. Saya masih butuh pekerjaan ini. Udah, jangan mohon-mohon gitu sama saya. Saya risih sama kamu. Pergi sana. Tahun demi tahun berlalu, restoran Ical semakin sepi pelanggannya. Sementara itu si Mamat, ia berhasil membuka usaha nasi goreng dan kini ia jauh lebih sukses daripada si Ical. Memang sialan itu si Mamat. Keluar dari sini malah nyengin saya. Awas aja kamu ya Mat. Saya akan beri perhitungan sama kamu. Pak, saya mau ngajuin surat resign. Kenapa kamu mau resign, Den? Saya sudah gak sanggup, Pak, di sini. Saya nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya di rumah. Gaji yang Bapak beri terlalu kecil itu, Pak. Emang kamu ya gak tahu terima kasih selama ini. Saya sudah beri kerjaan kamu di sini. Bukannya saya nggak terima kasih, Pak. Tapi Bapak itu terlalu pelit, Pak, sama karyawan. Kamu malah ngatain saya pelit lagi. Udah pergi sana. Saya sudah gak butuh kamu lagi di sini. Hari demi hari berganti, warung nasi goreng Ical pun sudah tak ada pelanggan sama sekali. Semua pelanggannya yang tadinya ke warung Ical, kini pindah ke warung Mamat. Dan nasib warung nasi goreng Ical kini sudah di ujung tanduk dan beresiko gulung tikar. Sekarang saya sadar kenapa saya dulu melakukan kecurangan. Andai saja hari itu bisa diulang, saya pasti gak akan pelit sama karyawan dan juga gak akan berbuat curang. Di akhir cerita, Mamat kini sudah sukses dengan warung nasi gorengnya. Dan Denny yang dulu bekerja di warung nasi goreng Ical, kini juga pindah ke warung nasi goreng Mamat. Sementara Ical kini sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi karena warung nasi gorengnya sudah bangkrut total.